Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal di buku LKS Intan Pariwara untuk matematika peminatan kelas 11 semester 1 di halaman 22 dengan materi itu adalah sudut rangkap, identitas trigonometri sudut rangkap. Kita mulai membahas soalnya dari nomor 2. Baik, kita mulai dari nomor 2. Soal nomor 2 yaitu nilai dari 4 sin 22,5 dikali cos 22,5 adalah, di sini kita lihat ini adalah bentuk dari sin 22,5 kali cos 22,5. Ini adalah bentuk dari sudut rangkap karena sudutnya sama, yaitu 22,5 derajat, 22,5 derajat. Namun yang jadi masalah adalah angka di depannya, yaitu menggunakan angka 4. Sementara rumus dari sin 2A itu sama dengan 2 kali sin A dikali cos A. Nah, sementara di sini menggunakan angka 4. Maka kita uraikan dulu. 4 sin 22,5 cos 22,5 derajat. Ini uraikan menjadi 2 kali 2 sin 22,5 cos 22,5 derajat. Nah, ini merupakan bentuk daripada sin 2A, yaitu 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Maka di sini bisa disimpulkan kita ubah menjadi 2 kali sin 2A. 2 kali sin 2A. Sehingga kita ubah menjadi 2 kali sin 2, masukkan sudutnya yaitu 22,5 derajat. Menjadi 2 kali sin 45 derajat. Sin 45 derajat di dalam sudut istimewa itu merupakan nilainya adalah setengah akar 2. Berarti 2 kali 1/2 akar 2. Ini sama dengan akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2. Selanjutnya untuk nomor 3, nilai dari 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1 dikali 2 sin kuadrat 15 dikurangi 1. Jadi di sini kalian harus ingat tentang rumus sudut rangkap. Yang pertama yaitu cos 2A. Cos 2A, rumus yang untuk rumus cos 2A yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, dan ada rumus yang kedua yaitu cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini adalah rumus dari sudut rangkap cos 2A yang merupakan turunan dari rumus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sekarang kita lihat polanya. Ini mengikuti bentuk daripada rumus sudut rangkap yang ini. Kemudian yang ini mengikuti bentuk atau pola dari sudut rangkap yang ini. Sehingga dari sini bisa kita tentukan bahwa 2 cos kuadrat 15 derajat min 1 dikali 2 sin kuadrat 15 derajat min 1 ini merupakan bentuk dari cos 2A dikali dengan cos 2A. Masukkan nilai daripada sudutnya, yaitu cos 2, sudutnya adalah 15 derajat. Kemudian dikalikan lagi dengan ini
karena ini adalah bentuknya adalah kebalikannya. 1 min, berarti di sini adalah min cos 2 kali 15 derajat. Sehingga ini menjadi min cos 30 derajat dikali cos 30 derajat. Lalu ini menjadi 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3. Nah, setelah itu menjadi min 1/2 kali 1/2 dikali akar 3 dikali akar 3. Ini akan menjadi negatif 3/4. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nilai dari 1 min tan kuadrat 52,5 derajat dibagi 2 tan 52,5 derajat. Nah, bentuk dari sudut rangkap dari tan 2A itu sama dengan tan A ditambah tan A per 1 min tan kuadrat A. Jika kita melihat pola dari soal, ini merupakan bentuk dari sudut rangkap, namun hanya saja dia adalah kebalikannya. Dia terbalik, yang ini seharusnya berada di sini, di atas, kemudian yang ini berada di bawah. Nah, ini jika disederhanakan, tan A tambah tan A itu adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Maka ini akan seperti pola yang di soal, hanya saja dia posisinya adalah terbalik. Maka bisa kita masukkan agar dia mengikuti pola daripada rumus dari tan 2A, maka di sini kita bisa menggunakan 1 per tan 2A agar dia mengikuti pola daripada soal. Setelah kita menemukan bahwa 1 min tan kuadrat 52,5 derajat dibagi 2 tan 52,5 derajat itu adalah 1 min tan 2A, maka kita bisa sederhanakan 1 per tan 2A. Kita masukkan, yang menjadi sudutnya adalah 52,5 derajat. Maka di sini menjadi 1 per tan 2 kali 52,5 derajat. Ini akan menjadi 1 per tan 2 dikali 52,5 adalah 105 derajat. 150 derajat ini kita uraikan, kita cari sudut berapa saja yang menghasilkan 105 derajat. Balik lagi ke materi sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dan selisih dua sudut. Di sini kita dapat menentukan bahwa tan 105 derajat merupakan hasil penjumlahan dari tan 60 derajat ditambah 45 derajat. Karena ini adalah bentuk dari penjumlahan dua sudut, maka kita menggunakan rumus dari penjumlahan dua sudut untuk tan. Kita masukkan hasilnya, berarti ini 1 per, ingat rumus dari penjumlahan dua sudut untuk nilai tan itu adalah tan, ini adalah alfa dan ini adalah betanya, maka tan alfa ditambah beta 60 derajat plus 45 tan 45 derajat dibagi 1 min tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Ini adalah bentuk daripada rumus penjumlahan dua sudut untuk nilai tan, yaitu tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Setelah itu kita uraikan, kita masukkan nilai dari tan 60 derajat. Berarti tan 45 itu adalah 1, maka akar 3 ditambah 1 per 1 min akar 3 dikali dengan 1.
Setelah itu, kita akan mengoperasikan. Maka ini akan menjadi, kita pindah tempat dulu. Baik, kita pindah ke sini, karena tadi tidak cukup. 1 per akar 3 plus 1 per 1 min akar 3 kali 1. Ini adalah hasil akhirnya tadi. Maka ini sama dengan 1 per akar 3 plus 1 per 1 min akar 3 kali 1 adalah akar 3, maka 1 min akar 3. Setelah dari sini, ini adalah bentuk pembagian yang akan kita ubah menjadi perkalian dengan syarat nanti akan dibalik posisinya. Maka 1 min akar 3 ini menjadi di atas dan akar 3 plus 1 akan menjadi di bawah. Maka ini akan menjadi 1 dikali 1 min akar 3 per akar 3 plus 1. Nah, ini akan berubah menjadi perkalian. Ini posisinya dibalik. Ini akan menjadi 1 kali ini, maka 1 min akar 3 per akar 3 plus 1. Di sini bentuk penyebutnya masih berbentuk akar. Tidak boleh ada penyebut berbentuk akar, maka kita akan rasionalkan. Itu adalah cara untuk menghilangkan akar pada penyebut, maka kita akan rasionalkan menjadi akar 3 dikalikan dengan akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Karena ini positif, jika dirasionalkan penyebutnya, maka tandanya akan menjadi negatif. Kemudian akan kita kalikan. 1 dikalikan akar 3 itu adalah akar 3. 1 dikalikan negatif 1 adalah negatif 1. Negatif akar 3 dikalikan akar 3 itu adalah 3. Negatif akar 3 dikalikan negatif 1 itu adalah akar 3. Per akar 3 dikalikan akar 3 itu nilainya adalah 3. Akar 3 dikalikan negatif 1, negatif akar 3. 1 dikalikan akar 3 itu adalah akar 3. Kemudian 1 dikalikan negatif 1 itu adalah negatif 1. Setelah itu, akar 3 ditambahkan dengan akar 3. Kemudian negatif 1 dengan negatif 1. Dengan negatif 3. Nah, di sini bisa kita jumlahkan akar 3 ditambah akar 3 itu adalah 2 akar 3. Kemudian negatif 1, negatif 3 menjadi negatif 4 per negatif akar 3 ditambah akar 3 ini habis. Maka 3 dikurangi 1 nilainya adalah 2. Setelah itu kita akan sederhanakan menjadi 2 dipisah 2 akar 3 per 2 min 4 per 2. Ini habis, ini akan menjadi akar 3 min 4 bagi 2 adalah 2. Jadi jawabannya adalah akar 3 min 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika sin X sama dengan min A dan X sudut di kuadran 3, nilai dari sin 2X cos 2X adalah. Kata kunci di soal ini adalah diketahui sin X sama dengan negatif A. Yang ditanya adalah sin X dikali cos X. Karena yang diketahui adalah sin X sama dengan negatif A, ini sama dengan kita misalkan menjadi negatif A per 1. Ingat, perbandingan trigonometri ini adalah untuk sin X, maka sin itu adalah depan per miring. Oke, kita menggunakan bantuan dari Pythagoras untuk menentukan nilai cos. Mengapa kita mengharuskan menggunakan Pythagoras untuk menentukan nilai dari cos? Karena untuk sin 2x kita membutuhkan nilai dari cos x. Untuk nilai cos X nantinya juga kita membutuhkan nilai dari sin X. Yang diketahui hanya nilai sin X. Berarti kita di sini membutuhkan nilai dari cos X itu sendiri. Nah, cara untuk mencari nilai cos X yaitu kita menggunakan bantuan dari Pythagoras. Di sini adalah sudutnya. Kemudian sisi depannya adalah negatif A. Sisi miringnya adalah 1. Untuk nilai dari cos X itu adalah samping per miring. Samping sudut per miring.
Di sini sisi samping belum ada, sehingga kita tentukan dulu sisi sampingnya berapa. Sisi samping itu adalah sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan sisi depan dikuadratkan. Maka ini akan menjadi 1 min A kuadrat. Ini adalah sisi samping sudut. Kita masukkan ke nilai dari cos X. Sisi sampingnya itu adalah akar 1 min A kuadrat per miringnya 1. Ini adalah akar 1 min A kuadrat. Sudah kita temukan nilai dari cos X itu adalah akar 1 min A kuadrat, dan sin X-nya itu adalah negatif A. Sehingga bisa kita masukkan, karena di sini yang ditanyakan adalah sin 2X dikali dengan cos 2X. Kita cari dulu nilai dari sin 2X. Ini adalah sudut rangkap. Masukkan rumus daripada identitas trigonometri sudut rangkap. Ini adalah 2 dikali sin X dikali dengan cos X. Masukkan nilainya, 2 dikali tadi sin X-nya itu adalah negatif A, dikali cos X-nya itu adalah akar 1 min A kuadrat. Kemudian kita kalikan, 2 dikalikan negatif A dikalikan negatif akar 1 min A kuadrat. Ini nilainya adalah nilai dari cos X-nya sama dengan 2A akar dari 1 min A kuadrat. Ini nilai dari sin 2X. Kemudian kita masukkan di sini, ingat bahwa di sini ada kata kunci di soal. Di sini adalah X sudut di kuadran 3. Di kuadran 3 nilai dari cos adalah negatif, sehingga di sini dituliskan tanda negatif untuk nilai cos X-nya. Jadi nilai dari sin 2X 2A akar 1 min A kuadrat. Setelah itu kita cari cos 2X. Cos 2X di sini menggunakan rumus 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi di sini saya menggunakan rumus 1 min 2 sin kuadrat X untuk mencari nilai dari cos 2X. Setelah itu kita masukkan nilainya, 1 min 2 sin X-nya tadi itu adalah negatif A, maka ini akan menjadi 1 min 2 A kuadrat sama dengan min A kuadrat. Min A kuadrat, di sini ada min A kuadrat. Ini akan menjadi 1 min 2 A kuadrat. Oke, ini adalah nilai dari cos 2X. Sin 2X kita temukan hasilnya adalah 2A akar 1 min A kuadrat, dan cos 2X itu adalah 1 min 2 A kuadrat. Nah, setelah itu baru kita akan masukkan ke soalnya sin 2X dikali dengan cos 2X. Maka di sini nilainya adalah sama dengan, masukkan nilai dari sin 2X. Sin 2X itu tadi adalah 2A akar 1 min A kuadrat, kemudian dikalikan dengan 1 min 2 A kuadrat. Tinggal dikalikan. Oke, 2A kali 1 maka 2A. Kemudian ini 1 min 2 A kuadrat akar 1 min A kuadrat. 2A dikalikan dengan 1 min 2A kuadrat itu 2A 1 min 2A kuadrat dikalikan dengan akar 1 min A kuadrat. Kemudian kalikan ke dalam, ini sama dengan 2A min 4A pangkat 3. 2A kali 1 2A, 2A kali 2A kuadrat, ini 2 kali 2 4, A kali A kuadrat A pangkat 3 akar, ini kita masukkan dalam kurung, akar 1 min A kuadrat. Jadi rumus jawaban dari
sin 2x dikali cos 2x itu adalah 2a min 4a pangkat 3 dikali 1 min a kuadrat, akar dari 1 min a kuadrat. Nah, jadi ini saya ingatkan, sin x itu tadi negatif a per 1, yang diketahui adalah negatif a, kita tambahkan per 1 untuk mencari nilai cosnya. Ini depan dan ini miringnya. Mencari sisi samping, maka sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan sisi depan sudut. Ini kita temukan tadi 1 min a kuadrat. Kemudian baru bisa kita tentukan nilai dari cos x, yaitu samping per miring, sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya akar 1 min a kuadrat per 1. Jadi nilai dari cos x itu akar 1 min a kuadrat. Kemudian karena soalnya itu adalah mencari sin 2x dikali cos 2x, maka kita cari satu persatu dulu. Sin 2x itu berapa, cos 2x itu berapa. Sin 2x itu adalah 2 sin x dikali cos x, maka 2 dikali sin x nya itu negatif a, dikali cos x nya itu 1 min akar 1 min a kuadrat. Nah, di sini di soal diketahui x itu adalah sudut di kuadran 3. Sudut di kuadran 3 nilai cos adalah negatif, maka di sini kita tambahkan nilai negatif untuk nilai cos. Jadi 2a min ini dikalikan dengan negatif ini, maka akan menjadi positif 2a akar 1 min a kuadrat. Ini adalah rumus hasil dari sin 2x. Kemudian untuk cos 2x itu di sini menggunakan rumus 1 min 2 sin kuadrat x. 1 min 2, masukkan nilai dari sin x nya itu adalah min a kuadrat sama dengan 1 min 2a kuadrat. Karena negatif a dikali negatif a itu adalah positif, maka hasilnya 1 min 2a kuadrat. Kemudian baru masukkan ke yang ditanyakan, sin 2x dikali cos 2x, maka 2 akar 1 min a kuadrat dikali 1 min 2a kuadrat sama dengan 2a 1 min 2a kuadrat akar 1 min a kuadrat. 2a dikalikan 1, 2a dikalikan 2a kuadrat itu 4a pangkat 3 akar 1 min a kuadrat. Jadi inilah hasil daripada sin 2x dikali cos 2x. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nilai dari cos 1 per 8pi adalah, kata kuncinya di sini adalah menggunakan cos, maka kita sederhanakan rumus daripada sudut rangkap kosinus, yaitu cos 2x sama dengan, ini rumusnya adalah 2 cos kuadrat x min 1. Dari rumus ini kita cari nilai dari cos x itu sendiri. Negatif 1 pindah ruas, cos 2x plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Setelah itu kita ganti posisinya, 2 cos kuadrat x kita pindahkan posisinya 2x plus 1. Karena di sini yang hanya disisakan cos x, kita pindah ruas 2-nya menjadi cos 2x plus 1 per 2. Setelah sampai di sini, kita lanjut. Cos x kuadrat pindah luas akan menjadi akar dari cos 2x plus 1 per 2. Nah, di sini sudah kita temukan bahwa nilai dari cos x itu adalah plus minus akar cos 2x plus 1. Yang ditanyakan adalah cos 1 per 8pi. Maka bisa kita masukkan nilai dari cos 1 per 8pi menjadi cos 1 per 8pi itu sama dengan akar dari cos 2x plus 1 per 2, substitusikan nilainya yang akan menjadi sama dengan akar cos 2 1 per 8 plus 1 per 2. Kemudian kita masukkan ini 1 per pi sama dengan akar cos
2/8 kita sederhanakan jadi 1/4, sama-sama dibagi 2, jadi 1/4 pi plus 1/2. Kemudian ini sama dengan akar 1/2 akar 2 plus 1/2. Cos dari 1/4 pi, 1/4 dikali 180 derajat, maka nilai dari cos 1/4 pi itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 plus 1/2. Ini kita selesaikan menjadi sama dengan, di sini sama dengan akar 2 plus 2/4 sama dengan 1/2 akar 2 plus akar 2. Jadi inilah jawabannya dari cos 1/8 pi. Dimasukkan nilai akar cos 2x plus 1/2, kemudian substitusikan nilai dari 1/8 pi, 2 dikali 1/8 pi plus 1/2, kemudian cos 2 kali 1/8 disederhanakan jadi 1/4 pi plus 1/2 sama dengan 1 cos dari 1/4 pi adalah setengah akar 2 plus 1/2, kemudian akar 2 ini samakan jadi plus 2/4, maka penyebutnya sama dengan 1/2 akar 2 plus akar 2. Inilah jawaban dari soal tersebut. Kita lanjut ke nomor 8. Jika nilai sin 2x sama dengan 1/3 akar 5 dan 90 derajat lebih kecil dari sama dengan 2x lebih kecil dari sama dengan 180 derajat, nilai cos x adalah, jadi di sini nilai dari 2x, batas atau interval dari 2x itu antara 90 sampai 180 derajat. Yang diketahui adalah sin 2x sama dengan 1/3 akar 5. Nilai dari cos x adalah, ini adalah yang ditanyakan. Maka di sini kata kunci dari soal ini adalah sin 2x sama dengan 1/3 akar 5. Ingat, untuk nilai sin 2x sama dengan 1/3 akar 5, ini artinya adalah akar 5/3. Untuk nilai sin 2x ini kita anggap adalah sudut dari sin adalah 2x, maka ini ingat sin itu adalah depan per miring. Ini kita pakai karena kita akan menentukan nilai dari cos x. Otomatis kita menentukan dulu nilai dari sin 2x-nya itu berapa dan cosnya 2x-nya itu berapa. Nah, di sini kita gambar dulu, kita menggunakan konsep Pitagoras. Di sini adalah sudutnya 2x, kita anggap sudut dari sin 2x. Sisi depannya adalah akar 5 dan sisi miringnya adalah 3. Kemudian sisi dekat sudut itu adalah akar dari 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Maka di sini adalah akar 9 dikurangi 5 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi sisi samping sudut itu adalah 2. Jadi di sini bisa kita tentukan cos dari 2x itu adalah 2/3. Sisi dekat per sisi miring. Setelah itu di sini karena nilainya interval dari 90 sampai 180 derajat, berarti otomatis nilai cosnya adalah negatif. Kemudian yang ditanyakan adalah cos x. Berarti di sini kita menyederhanakan rumus dari sudut rangkap, yaitu cos 2x itu sendiri. Cos 2x rumusnya adalah 2 cos kuadrat x min 1. Ini adalah rumus yang dipakai di sini. Cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Setelah itu kita akan masukkan nilai dari cos 2x. Ini kita akan pindah ruaskan dulu. Berarti cos 2x plus 1
sama dengan 2 cos kuadrat X. Negatif 1 dipindah ruaskan jadi plus 1. Setelah itu kita sisakan cos kuadrat X saja. Cos 2X plus 1 per 2 sama dengan 2 sudah pindah, berarti cos kuadrat X. Maka dapat diketahui bahwa cos X itu kuadrat pindah ruas akan menjadi plus minus akar cos 2X plus 1 per 2. Dari sini kita akan substitusikan nilai dari cos 2X-nya, berarti plus minus. Tadi nilai dari cos 2X itu adalah negatif 2/3 plus 1 per 2. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Ini akan menjadi 1/3 per 2. Yang atas kita samakan penyebutnya dulu, menghasilkan 1/3 per 2. Setelah itu, ini jika kita bagi posisinya, ini akan menjadi akar 1/6. Hasil dari 1/3 dibagi 2 adalah 1/6. Setelah itu, ini jika kita pisah, berarti akar 1 per akar 6. Harus kita rasionalkan karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Kemudian ini akan menjadi plus minus 1/6 akar 6. Nah, di sini karena tadi intervalnya itu adalah 90 derajat, lebih kecil dari 2x, lebih kecil dari 180 derajat. Ini adalah intervalnya. Jika dua-duanya dibagi 2, keseluruhan ini dibagi 2, maka ini akan menjadi 45 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 90 derajat. Nah, karena di sini adalah intervalnya dari 45 sampai dengan 90 untuk nilai X, maka di sini nilai cosnya itu akan bernilai positif. Maka yang diambil adalah nilai plusnya. Jadi jawabannya itu adalah 1/6 akar 6. Ini adalah jawaban untuk mencari cos X dari yang diketahui nilai sin 2X sama dengan 1/3 akar 5 dengan intervalnya 90 sampai dengan 180 derajat.